Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solihah, hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik kita. Kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat. Ya, pembelajaran kita ada di tematik 5B, subtema ketiga, pembelajaran 5 dan 6. Silahkan bagi yang belum menyiapkan bukunya, segera disiapkan dan dibuka bukunya di pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, semua kegiatan tersebut sangat memberikan manfaat bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Dalam cakupan yang lebih luas lagi, kegiatan ekonomi dapat dilakukan masyarakat Indonesia. Dan kegiatan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tentu sangat menentukan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apa saja? Nah, yang meliputi hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain, satu, di sana ada menciptakan lapangan kerja. Contohnya yaitu di tengah masyarakat banyak orang yang berusaha untuk menciptakan lapangan kerja di bidang jasa. Contohnya adalah jasa laundry ataupun lapangan kerja di bidang barang, yaitu dengan usaha catering, dan juga di bidang-bidang lainnya seperti bidang transportasi maupun di bidang komunikasi. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah menciptakan produk-produk unggulan yang kreatif, inovatif, dan bersaing sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Contohnya adalah seseorang yang mempunyai kreativitas seni yang tinggi, dia akan berusaha untuk menciptakan hal-hal yang ada, barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitarnya untuk dijadikan sebagai produk yang bernilai jual tinggi. Silakan lihat di gambar, contohnya di sana pembuatan lampu hias, ya, pembuatan lampu hias. Kemudian yang ketiga yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada di sana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Nah, ini penting ya, karena pajak sangat berguna untuk mengatur kesejahteraan dan kemajuan bersama pemerintah dalam mengelola dan menyelenggarakan pembangunan di negara kita. Salah satunya adalah dengan mengandalkan pendapatan dari pajak. Ya, contohnya di sini adalah pajak kendaraan bermotor. Untuk apa di sana? Yaitu untuk menunjang kegiatan dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dan juga pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sekarang, peran kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara. Lihat di gambar. Dengan melakukan kegiatan ekonomi tersebut, maka perputaran uang akan aktif. Dan hal ini secara tidak langsung akan memberikan pendapatan bagi negara. Ya, pendapatan itu yaitu berupa pajak. Nah, pajak-pajak tersebut yaitu digunakan untuk pembangunan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Ya, yang kedua, peran kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mengurangi angka pengangguran dan juga kriminalitas. Perlu diketahui
kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dapat mengurangi angka pengangguran. Sekarang, lihat di gambar. Apa yang terjadi jika jumlah pengangguran bertambah? Yang terjadi adalah orang akan nekat untuk melakukan hal-hal yang dia ketahui bahwa perbuatan itu tidak baik, seperti halnya mencuri. Peran kegiatan ekonomi yang lainnya dalam mensejahterakan masyarakat adalah melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sudah diketahui tadi bahwa jika kegiatan ekonomi sudah berlangsung, maka pembangunan ekonomi akan meningkat. Ya. Dari kegiatan ekonomi yang sudah kita pelajari, salah satunya kita akan membahas tentang mendaur ulang sampah. Nah, mendaur ulang sampah merupakan salah satu contoh usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Selain mendaur ulang sampah, barang yang kita gunakan secara berulang-ulang juga merupakan contoh usaha dalam menjaga lingkungan. Barang-barang apa saja yang bisa kita daur ulang? Nah, barang-barang yang bisa kita gunakan untuk didaur ulang yaitu ada contohnya sampah-sampah dari plastik bekas makanan. Silakan dilihat. Ini adalah kerajinan yang dibuat dari sampah plastik. Bisa dibikin tas-tas cantik dan juga barang-barang lainnya yang mempunyai nilai jual tinggi. Selain itu, hasil karya daur ulang sampah contohnya dari botol-botol bekas bisa digunakan sebagai karya kerajinan. Contohnya seperti di gambar ada dibuat sebagai tempat pensil. Ada juga kerajinan yang dihasilkan dari gelas bekas air mineral. Bisa dibuat hiasan cantik berupa bunga. Baik, dari hasil karya daur ulang di sana produk-produk yang mempunyai nilai jual tinggi karena keindahannya. Nah, sekarang kita akan menceritakan tentang cerita bergambar. Kita sudah mempelajari tentang cerita bergambar sebelumnya ya. Siapa yang masih ingat apa itu cerita bergambar? Ya, hebat sekali. Cerita bergambar adalah cerita yang menggunakan gambar sebagai pendukung sehingga cerita lebih menarik dan mudah untuk dipahami, ya. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah cerita tersebut ditambahkan dengan gambar. Jadi, memudahkan pembaca untuk bisa memahami dari cerita tersebut. Adapun ciri-ciri dari cerita bergambar adalah 1. Memiliki warna yang menarik. Sehingga dengan warna yang menarik dan beragam ini bisa membuat daya tarik orang lain untuk bisa membaca cerita tersebut. Yang kedua yaitu menerangkan waktu, tempat, dan situasi. Yang ketiga adalah terdapat tokoh cerita. Tokoh dapat dijadikan sebagai pusat perhatian dari para pembaca. Yang keempat adalah memiliki latar belakang. Latar belakang berkaitan erat dengan tema cerita. Latar belakang harus mampu menggambarkan bagaimana suasana atau keadaan di sekitar tokoh sekaligus mendukung cerita tersebut. Baik, Soliha, untuk pembelajaran hari ini ya, yang ada di pembelajaran 5 dan 6 seperti biasa ketika kita sudah mempelajari materi yang ada di buku untuk bisa lebih memahami kalian dalam materi yang kita pelajari bersama, maka
ada kuis dari materi hari ini. Apa kuisnya? Silahkan lihat buku kalian di halaman 104 sampai 105. Di sana ada kegiatan ayo menulis. Kemudian di halaman 111, di sana ada cerita bergambar. Silahkan ya, ada gambar-gambar yang memerlukan cerita untuk bisa melengkapi dari cerita bergambar tersebut. Menulis cerita tentang gambar ilustrasi dari nomor 1 sampai nomor 4. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa kemanfaatan kita untuk kebaikan. Saya akhiri, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.